Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau Pancasila itu cuma buat dihafal pas upacara bendera aja ya? Nah hari ini kita bakal lihat kalau Pancasila itu lebih dari itu. Kita akan bedah butir-butir pengamalannya yang ternyata bisa jadi panduan praktis banget buat hidup kita sehari-hari. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita semua mungkin hafal ya 5 sila di luar kepala. Tapi pertanyaannya, udah kita amalkan belum? Jadi fokus kita hari ini adalah gimana caranya Pancasila itu hidup dalam tindakan kita, bukan cuma jadi ingatan di otak. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, kita mulai dari dua pilar pertamanya ya. Sila pertama dan kedua. Anggap aja ini fondasi moral dan kemanusiaan yang jadi intinya karakter bangsa kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya apa sih? Sebenarnya simpel. Ini soal kita punya kepercayaan dan ketakwaan sama Tuhan. Tentunya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ini soal hubungan personal kita ke atas, ke Yang Maha Kuasa. Terus prakteknya gimana? Nah, ini bukan cuma soal kita dan Tuhan aja, tapi juga gimana kita bersikap ke orang lain. Poin utamanya tuh mengembangkan sikap saling hormat dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Dan yang nggak kalah penting, kita nggak boleh maksa-maksa keyakinan kita ke orang lain. Jadi intinya, iman kita itu kelihatan dari cara kita menghargai sesama. Oke, sekarang kita geser ke sila berikutnya. Kalau sila pertama tadi kan hubungan vertikal kita sama Tuhan, nah sila kedua ini soal hubungan horizontal kita sama sesama manusia. Intinya adalah gimana kita menjunjung tinggi martabat manusia dan berani membela kebenaran. Dan wujudnya tuh konkret banget loh. Pertama, kita harus sadar kalau kita semua ini setara, punya hak dan kewajiban yang sama, nggak peduli apa latar belakangnya. Kita juga diajak buat punya empati atau yang sering kita sebut tenggang rasa. Nggak bertindak semena-mena dan kalau bisa aktif di kegiatan kemanusiaan. Intinya, kita melihat orang lain sebagai cerminan diri kita sendiri. Oke, kalau tadi pondasi moral pribadi udah kita bahas, sekarang kita naik level nih. Gimana caranya kita hidup bareng sebagai satu bangsa? Disinilah peran pilar persatuan dan demokrasi kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kedengarannya simpel ya, tapi maknanya ini dalam banget. Inti pengamalannya itu adalah kesadaran kita buat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, ego kita dikesampingkan dulu demi kebaikan bersama. Praktiknya gimana? Ya, butuh komitmen, rela berkorban, cinta tanah air, dan tentunya bangga jadi orang Indonesia. Nah, yang paling penting juga, kita harus aktif memajukan pergaulan yang menyatukan. Inilah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam tindakan nyata. Bersatu justru karena kita beragam. Lanjut, sila keempat. Ya, kalimatnya memang yang paling panjang, tapi idenya tuh kuat banget. Intinya tuh soal proses. Gimana sih cara kita mengambil keputusan bersama? Jawabannya adalah lewat musyawarah untuk mufakat. Jadi bukan soal voting menang kalah, tapi gimana caranya kita cari solusi terbaik bareng-bareng. Dan ini keren banget karena sila ini sebetulnya menjelaskan aturan main demokrasi kita. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Kita nggak boleh memaksakan kehendak dan diskusinya harus pakai akal sehat. Dan yang menarik, keputusan akhirnya itu nggak cuma dipertanggungjawabkan ke sesama manusia, tapi juga secara moral kepada Tuhan. Nah, ini nyambung lagi kan ke sila pertama. Dan sampailah kita di pilar pamungkas. Bisa dibilang ini tujuan akhir dari semua sila sebelumnya. Ini adalah cita-cita luhur kita sebagai bangsa, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Apa sih inti pengamalannya? Yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang landasannya itu semangat kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, keadilan sosial itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi sesuatu yang kita capai bareng-bareng lewat tindakan mulia kita semua. Poin-poinnya tuh praktis banget, mulai dari menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka menolong. Ini juga soal introspeksi diri loh, kayak misalnya menghindari gaya hidup mewah yang bisa bikin kesenjangan sosial. Poin terakhir juga krusial, menghargai hasil karya orang lain, mau itu seniman di sebelah rumah atau pengusaha kecil di pasar, sebagai bentuk dukungan buat kemajuan bersama. Tapi tunggu sebentar. Mungkin ada dari kalian yang mikir, kemanusiaan di sila kedua sama keadilan sosial di sila kelima kan sama-sama ngomongin hubungan baik dengan sesama. Agak mirip nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Nah, ini dia bedanya. Dan ini penting. Sila kedua, kemanusiaan, itu fokusnya lebih ke hubungan antar individu yang basisnya empati personal. Contohnya, kita nolongin tetangga yang lagi susah.
Sementara sila kelima, keadilan sosial, fokusnya lebih luas ke sistem sosial dan publik. Ini ngomongin soal hak, kewajiban, dan struktur masyarakat yang adil. Jadi, yang satu soal kebaikan hati personal, yang satu lagi soal keadilan sistemik. Oke, setelah kita bedah satu persatu kelima sila tadi, sekarang coba deh kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya makna semua ini kalau digabung jadi satu kesatuan? Iya, setelah kita tahu semua butir pengamalan ini, mulai dari menghormati agama lain sampai menghargai karya orang lain, sebenarnya tujuan akhirnya itu apa ya? Inilah jawaban yang paling penting. Pancasila itu bukan cuma daftar aturan atau bahan hafalan buat ujian. Pancasila itu dirancang untuk menjadi way of life kita. Sebuah pandangan hidup, kompas moral yang nuntun setiap keputusan dan tindakan kita setiap harinya. Jadi sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan ini buat kalian semua. Setelah kita bedah bareng-bareng, coba deh pikirkan tindakan kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mengamalkan Pancasila. Mungkin sesimpel tidak menyebar hoaks di grup WhatsApp atau beli produk teman, karena disitulah Pancasila benar-benar hidup. Terima kasih.